yang telah disampaikan beliau, yang boleh dan yang tidak boleh di sebelahnya. Tapi Allah cuma bilang rahmatan. Dan itu artinya adalah bahwa di balik semua hukum yang telah ditetapkan Nabi pasti di situ rahmat. Baik dalam bentuk perintah ataupun larangan. Ketika ada perintah yang datang dari Nabi, mengerjakan perintah itu pasti rahmat. Ketika ada sesuatu yang dilarang pula oleh Nabi, meninggalkan yang dilarang tadi pasti rahmat. Pasti di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang bertentangan kadang oleh akal kita. Tapi karena Rasul yang sudah mengatakan, maka yang harus kita ikuti itu tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dulu pernah kita singgung ketika umpamanya ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, dan berpuasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, bertentangan dengan ilmunya dokter itu. Kalau dokter bilang apa? Sehari jangan kurang minum air putih sebanyak 2 liter, jangan kurang dari 2 liter. Sekarang dilarang minum coba. Tidak boleh minum. Dari jam ini sampai nanti sore tidak boleh minum. Kalau diikutkan logika dokter, kita tidak mau puasa tuh. Tapi Allah yang melarang, Allah yang menetapkan hukum itu. Nah, karena Nabi tujuannya membawa rahmat, maka berarti dalam puasa itu pasti ada rahmat. Disuruh pula untuk memberikan sebagian harta. Awak yang capek-capek bagi buat beras keringat, berikan ke orang lain. Ini oleh logika pribadi mungkin bertentangan. Enak aja saya yang kerja, dia malah tidak kerja, dia malah nongkrong-nongkrong aja. Karena sebagai fakir miskin, dia pula yang harus mendapatkan apa yang hasil dari kerja itu. Tapi ketika itu ketentuan Allah yang disampaikan Rasulnya, berarti di situ ada rahmat. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu banyak sekali. Kita bawa salah satu contoh, ambil umpamanya dalam persoalan makanan umpamanya. Ada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ketika ada larangan untuk memakan sesuatu, pasti dalam larangan itu ada kemudaratan. Dan kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Coba kadang-kadang ada orang yang mengabaikan sesuatu yang ternyata itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ia memperturutkan hawa nafsunya, selera dia tidak lagi ingat dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sengaja pula dicampur makanan itu dengan campuran-campuran yang sebenarnya itu adalah haram, tapi karena dia membuat makanan itu menjadi enak, maka dicampur, padahal itu akan membuat hukum makanan itu menjadi terlarang. Baik, jadi inilah kaidah kita pada pagi hari ini. La darara wa la dirar, kemudian ad-dararu yuzal. Ada banyak kaidah sebenarnya yang berkaitan dengan darar ini, tapi cukup kita ambil untuk pagi ini 2 ini saja. Mudah-mudahan nanti kita bawa kaidah ini dalam contoh keseharian kita. Coba dilanjutkan. Ada makna-makna lain yang disampaikan oleh para ulama fikih untuk kata darar dengan dirar. Yang ada dalam makna pertama tadi adalah darar itu kemudaratan untuk diri sendiri, sedangkan dirar adalah kemudaratan untuk orang lain. Sekarang ada makna lain. Nah, dikatakan bahwa ad-dararu itu adalah melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan orang lain ataupun membahayakan diri sendiri. Itu masuk dalam kata darar. Sedangkan dirar melakukan perbuatan yang dapat merusak orang lain sebagai balasan dari perbuatan yang sama. Kalau seandainya orang memecahkan spion mobil kita, apakah perlu kita pecahkan pula spion mobilnya? Kalau dibawa kepada kisos, iya. Tapi dalam untuk
kaidah ini ada hal-hal yang tidak diqisas. Kalau orang bunuh maka bunuh juga, iya kan? Kalau orang jewer telinga jewer pula telinganya. Tapi ada hal-hal nanti di mana kalau dirar dalam artian sengaja membalas perbuatan buruk untuk supaya orang itu juga merasakan keburukan, maka tidak dibolehkan. Nanti akan ada kaidah, mudah-mudahan nanti bisa kita ambil itu seperti di bawah darar ini. Ad-dararu la yudfa bidararin mithli. Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang sama. Dulu waktu mengkaji kaidah itu di Masjid Nabawi, ada Syekh Atiyah Muhammad Salim memberikan contohnya begini. Seandainya sandal kita hilang dicuri orang, apakah kita harus membalas dan mencuri sandal orang lain? Jadi kan kita keluar masjid nih, hilang sandal kita, tunggu, tidak ada. Bahkan beliau bilang begini, orang semua sudah pulang, tapi ada satu sandal yang tinggal. Boleh tidak kita bawa sandal yang tinggal? Dengan asumsi bahwa kemungkinan yang punya sandal ini yang membawa sandal kita. Dia bilang tetap tidak, karena tidak ada kata pasti bahwa yang membawa sandal kita adalah pemilik sandal. Siapa tahu nanti ketika kita bawa, orangnya datang, lalu dia kehilangan. Nah, jadi kemudaratan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan kemudaratan yang serupa. Nah, oleh karena itu, la darara wa la dirar, melakukan perbuatan yang dapat merusak orang lain sebagai balasan dari perbuatan yang sama, maka la dirar. Kalau dalam ilmu nahu kan la di situ itu kan la nafiyatan lil jins, la yang menafikan semua jenis, maka bacanya la darar, berarti tidak boleh ada satu bentuk jenis kemudaratan. Begitulah indahnya agama Islam yang selalu menginginkan kita berada dalam kemaslahatan. Sekecil apapun kemudaratan, Islam ingin kita terhindar, kecuali nanti ada kemudaratan atau kesulitan yang memang itu konsekuensi dari sebuah pelaksanaan syariat. Nah, itu tidak mengapa, karena memang sebagai konsekuensi. Kalau tidak pula ada konsekuensi, nanti tidak pula ada pahala. Orang bangun subuh itu kan harus melawan kantuk. Kalau gitu saya tidak usah bangun biar tidak melawan kantuk, tidak bisa. Dia melawan kantuk dan itulah yang akan dinilai pahalanya. Diminta bangun malam, lalu bangun malam itu sulit karena waktu orang untuk tidur. Tapi disitulah nanti pengorbanannya, disitulah letak pahala. Jadi nggak masuk pembahasannya yang di situ. Nah, jadi itu makna lain dari kata dirar yang berbeda dengan makna yang sebelumnya. Nah, sedangkan yuzal itu artinya dicegah atau dihilangkan sama. Baik. Terus ke slide yang berikutnya. Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak dibolehkan untuk melakukan apa saja yang dapat membahayakan diri dan orang lain, baik pada fisiknya, kehormatannya, dan juga pada hartanya. Kemudaratan itu kan bisa untuk fisik seseorang, tidak boleh kita menyakiti, atau pada kehormatan seseorang. Pada kehormatan berarti ada fitnah-fitnah yang membuat nama baik orang menjadi rusak. Berarti kita kalau seandainya menyebarkan fitnah seperti itu, berarti ada kemudaratan pada kehormatan seseorang yang kita sampaikan. Dan atau juga pada harta. Jadi ada pada fisik, ada pada kehormatan, atau pada harta. Sebagaimana juga tidak dibolehkan membalas kerusakan dengan kerusakan yang sama, artinya tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seandainya ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain, maka sebisa mungkin harus kita cegah. Sebab kerusakan itu harus disingkirkan atau dihapus dari kehidupan umat manusia. Begitulah ajaran Islam mengatur kita. Seandainya ada hal-hal yang akan membuat orang menjadi bahaya, mudarat, merugikan dia, berarti harus kita
kita hindarkan. Dalam pelayanan umpamanya, karena ada pula orang yang semangat kalau bisa diperlambat, kenapa harus? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus? Harus dipermudah. Ah, ini bahaya, ini logika seperti ini. Berarti dia sedang memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Kalau seandainya dipercepat urusan seseorang, barangkali berpengaruh pula pada kebaikan yang ada pada keluarganya, pada anaknya. Tapi kalau diperlambat, berarti akan memperlambat pula nanti kebaikan yang akan dirasakan oleh keluarga dan anaknya. Nah, kalau seandainya kita menyadari ini semua, pasti kita tidak akan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Namun pada poin yang ketiga, apabila timbulnya bahaya itu karena alasan syar'i, maka tidaklah dilarang. Seperti mudarat akibat penegakan hukum pidana, qisas, hudud. Kalau dia mencuri harus potong tangan. Potong tangan ini kan membahayakan dia. Tapi membahayakan. Bahaya ini muncul akibat syar'i. Kenapa? Itulah efek jerah dan tidak dihukum syar'i itu. Nah, kalau bahayanya muncul dari hal yang seperti itu, maka tidak mengapa. Nah, tidaklah menjadi sesuatu yang dilarang. Ada seorang ayah membunuh, dalam Islam qisas, maka seorang ayah juga akan dibunuh. Hukum kisahnya seperti itu. Kalau ayah terbunuh, tentu dia punya anak, dia punya istri, nanti akan membahayakan. Siapa yang cari nafkah anaknya, siapa yang cari nafkah istrinya. Tetapi bahaya itu muncul akibat adanya penegakan hukum syar'i. Maka kalau yang seperti itu tidak dianggap salah. Justru itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang salah yang telah dia lakukan. Baik, di sini nanti akan ada beberapa contoh. Coba dilanjutkan. Nah, bukti bahwa mudarat itu harus senantiasa dihilangkan. Tidak boleh kita menimbulkan sesuatu yang memudaratkan. Ini ada hubungan juga ini sama hukum-hukum dalam kehidupan keseharian kita. Tidak diperbolehkan bagi seseorang membangun tembok rumah jika akan menghalangi udara masuk ke rumah tetangga. Jadi ini mentang-mentang kaya, dia punya duit banyak, tidak peduli sama tetangga, dibangunlah tembok tinggi-tinggi sehingga membuat tetangganya itu tidak bisa mendapatkan udara, terhalang oleh tembok. Dalam Islam itu tidak dibolehkan. Ada dulu berita yang viral itu, orang miskin tinggal di sini, yang sekeliling itu, ya kan, dibangun, orang miskinnya tak bisa keluar, karena sekelilingnya tanah orang-orang kaya semua. Ada orangnya sudah membangun, tidak ada akses untuk dia keluar, maka itu akan menjadi salah. Apabila seseorang membeli barang yang cepat rusak, sementara pembelinya pergi dan menghilang sebelum dibayar dan sebelum barang diambilnya, maka boleh bagi penjual tersebut untuk menjualnya kembali kepada orang lain untuk menghindarkan kerusakan dan kerugian. Jadi dia udah beli nih, kan tak boleh lagi kita menjual apa yang sudah dibeli oleh orang lain. Nah sekarang dia beli, umpamanya ikan, sudah dibeli dia 1 kilo, taruh sini dulu ya, katanya nanti saya akan datang, saya nyari barang yang lain. Dia belum bayar, nanti saya akan datang lagi. Sudah ditunggu, tak juga datang. Ini milik orang tadi ini, karena dia sudah beli, harganya pun sudah cocok. Tetapi kalau dia tidak juga datang, nanti ikan ini akan rusak. Tiba-tiba ada orang yang ingin menawar kembali, boleh dia untuk menjual. Karena kalau dia tidak jual nanti ikan barang akan rusak. Nah, agama membolehkan. Tujuan kebolehan itu adalah untuk menghindarkan kerusakan dan kerugian. Tiba-tiba nanti tidak datang orangnya, ikan sudah rusak, penjual akan dirugikan. Nah, dia belum mendapatkan uangnya. Kalau dia sudah dapatkan uangnya, itu tentu tidak boleh lagi. Kalaupun nanti akan rusak, itu resiko bagi si pembeli.
dan tidak ada hak lagi bagi penjual untuk menjual kembali karena uangnya dia sudah terima. Dia tidak mendapatkan kerugian dengan rusaknya ikan tadi. Boleh bagi pemerintah untuk memberikan hukum dan sanksi kepada orang kaya yang tidak memberikan nafkah bagi anak dan keluarganya. Jadi ada dulu pada masa Rasul, ada seorang istri yang datang, ya Rasulullah, suami saya pelit, tidak mau dia memberi kami nafkah, padahal uangnya ada, dia punya anak dan dia juga tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Apa kata Rasul? Ambil apa yang kamu butuhkan dan yang dibutuhkan oleh anakmu, diam-diam walaupun dia tidak tahu. Padahal kan mengambil diam-diam itu kan tidak boleh kan. Tapi malah Nabi yang nyuruh, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Ambil apa yang cukup bagi kamu dan bagi anak. Maka bolehlah bagi istri itu untuk mengambil diam-diam harta suaminya ketika suaminya memang tidak memberikan kebutuhan yang cukup. Cuma pertanyaannya, bagaimana kalau kebutuhan yang diberikan sudah cukup, masih boleh tak ambil diam-diam? Kalau sudah cukup, tentu berbalik logika yang ada pada ayat tadi kan. Nabi menyuruh mengambil khudhi ma yakfiki dikarenakan oleh dia tidak memberikan dengan kecukupan. Tapi kalau sudah ada kecukupan, maka untuk berikutnya harus dia meminta izin kepada suaminya jika memang itu berhubungan dengan harta suaminya. Tapi kalau berhubungan dengan harta dia sendiri, ada kayak umpamanya dia mendapatkan warisan atau ada harta yang memang itu milik dia yang dia miliki sebelum dia nikah dan lain sebagainya, tentu dia berhak untuk menggunakan sesuai dengan yang dia inginkan asal untuk kebaikan. Baik, apabila seseorang menyewa lahan untuk ditanam sementara masa sewanya habis sebelum tanaman dipanen, maka lahan tersebut harus tetap berada di tangan penyewa dengan memberikan biaya setimpal sampai ia panen. Pokoknya dia sewa lahan 1 tahun. 1 tahun itu sewanya 2 juta. Pas bulan 12-nya, yang ke-12-nya, dia belum bisa panen. Panennya baru 1 bulan atau 2 bulan lagi. Sementara masa sewa habis. Pemilik tanah tidak boleh memaksa untuk mengambil lahan karena akan nanti membuat ada kemudaratan yang dirasakan oleh pemilik tanah. Karena dia belum panen. Maka haruslah bagi pemilik tanah ini memberikan masa waktu lebih, tapi tentu saja dengan biaya yang setimpal. Tidak mungkin pula diberikan gratis gitu saja kan, tetap ada imbalan yang diberikan. Tapi mengambil paksa dengan alasan masa sewa habis tidak bisa. Karena la darara wa la dirar, atau ad-darru yuzal. Baik, yang berikutnya. Disyariatkan khiyar dalam jual beli. Ada bab khiyar kalau dalam muamalah jual beli. Khiyar itu hak memilih, jadi beli atau tidak. Disyariatkan khiyar dalam jual beli untuk menghindarkan terjadinya kerugian dan kemudaratan bagi si pembeli. Artinya boleh membatalkan jual beli apabila ada cacat di barang. Itu khiyar aib namanya. Jadi khiyar ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar majelis, kan beberapa bagian dari khiyar kan. Sekarang dia beli, oh ini bagus, ini begini, ternyata barangnya cacat. Dan si penjual tidak jujur dengan adanya cacat pada barang itu. Maka boleh dia untuk membatalkan. Uang ambil lagi, ini batal, uang dikembalikan. Kecuali kalau cacatnya itu disebabkan oleh si pembeli. Nah, itu tidak bisa. Dia beli laptop umpamanya, sampai rumah terjatuh laptop itu, rusak, datang dia mengembalikan, tidak bisa, karena rusaknya bukan bawaan, tetapi karena andil dari pembeli. Tapi kalau enggak,
andil ya, pokoknya dia beli baju sampai rumah, karena tadi kurang teliti nengoknya, sampai rumah ketiaknya robek. Buat apa baju kalau ketiaknya robek? Balik, itu sebagai bentuk cacat yang dia tidak bisa terima. Dan itu namanya khiyar al-aib. Boleh untuk membatalkan jual beli. Karena la dharra wala dirar. Dibolehkan untuk membatalkan sewaan jika terdapat aib pada yang disewa tanpa meminta persetujuan orang yang menyewa. Jadi ada aib, ada cacat atau ada sesuatu yang sangat tidak bisa dia terima, maka boleh dia untuk membatalkan sewa. Dia dia mau nyewa rumah. Oh, ini rumah ini strategis nih, posisinya bagus, sudah ada banjir. Tahu-tahu diam sehari hujan lebat, langsung banjir masuk rumah. Tentu bertentangan dengan fakta kan? Boleh tak dia batalkan? Kalau gitu saya tidak jadi sewa, balikkan uang saya. Boleh. Nah, kalau barangkali ada administrasi yang harus dipotong ya barangkali potonglah sesuai dengan yang logis kan, karena dia sudah tinggal sehari, listriknya juga sudah dipakai, airnya juga sudah. Nah, saya kembalikan uangnya, tapi potong sekian. Boleh. Apabila dua orang sepakat untuk membeli barang berharga, ada dua orang sepakat membeli barang berharga, kemudian salah satunya menghilang, maka harus dilunasi oleh yang satu lagi supaya tidak merugikan pihak penjual. Jadi dua orang nih sepakat mau membeli harga 10 juta, 5 juta, 5 juta. Tiba-tiba yang satu ini belum dia bayar tapi menghilang, barang sudah dibawa oleh yang satunya lagi, barang ada di tangan dia, tapi yang satu lagi menghilang tak kemana. Maka yang satu ini mesti melunasi barang itu sendiri kepada si penjual. Karena kalau tidak nanti, saya tidak bisa, saya hanya bisa bayar 5 juta, yang lain tidak. Dia ingin 5 juta tapi barang untuk menjadi milik dia tidak bisa. Maka dia berkewajiban untuk membayar secara keseluruhan. Kalau tidak nanti si penjual yang akan dirugikan. Baik, contoh yang berikutnya. Ini contoh la dirar. Merugikan orang lain. Jika seseorang ditipu dalam perniagaannya yang dibayar dengan uang palsu, maka ia tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang palsu itu untuk berbelanja. Jadi dia ditipu orang nih, dapatlah dia uang palsu dari orang, ketahuannya adalah setelah orang itu pergi, kan dia dirugikan. Nah, sekarang boleh nggak dia tetap berbelanja pakai uang palsu ini? Berarti dia akan merugikan orang lain, mengalihkan. Kalau memang sudah ketahuan palsu seperti itu, maka tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dia rugi, ya itulah takdir dia. Kerugian itulah yang barangkali kalau dia sabar, mungkin disitulah dia mendapatkan pahala. Tapi dia tidak pula sengaja boleh membelanjakannya, karena dia sudah tertipu, maka harus orang lain juga harus tertipu, harus menanggung akibatnya. Tidak boleh. Kena ladira. Jadi hentikan dari kita. Cukup sampai di kita. Perpanjang lagi. Gitu ya. Iya. Kemudian jika seseorang hartanya dicuri, maka tidak boleh pula orang tersebut mencuri uang untuk mendapatkan gantinya. Jadi karena hartanya mencuri, dia curi pula uang orang lain untuk mendapatkan gantinya. Jika kaca jendela dirusak oleh seseorang dan pemilik rumah membalas dengan kerusakan yang sama, maka keduanya akan dikenakan ganti rugi. Bukan berarti dia anggap sah, legal atau boleh perbuatan yang kedua ini karena sebagai balasan, tapi dua-duanya akan kena ganti rugi.
Yang pertama harus mengganti, yang kedua juga harus mengganti. Karena la dharara wa la dirar. Nah, inilah barangkali beberapa contoh dalam keseharian kita untuk kaidah la dharara wa la dirar atau kaidah la ad-dararu yuzal. Intinya adalah bahwa semua bentuk kemudaratan itu memang Islam ingin kita terhindar darinya. Begitulah bentuk sayangnya Allah bagi hambanya, yang mana ada celah-celah yang mendatangkan kerugian, Allah akan tutup. Islam memberikan satu kepastian hukum bahwa yang yang celah tadi harus dihindarkan supaya mereka selalu berada dalam kebaikan dan kemaslahatan. Maka inti atau tujuan utama dari syariat itu diturunkan sesungguhnya adalah agar kita selalu mendapatkan kemaslahatan. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan dalam materi kita. Undangan siang nanti Kita belum punya dibagi waktu untuk berdiskusi insyaallah. di grup Dan kembali saya belum serahkan ada lagi kepada Bapak. Terima kasih. bagi. Terima kasih kita aturkan kepada Ustadz. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan juga kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang hadir secara daring. Jika ingin bertanya, mohon kiranya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Terima kasih. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari chat ya Pak. Izin bertanya, apakah ketidaktahuan masuk dalam kemudaratan apabila ketidaktahuannya itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain? Dan bagaimana proses pertanggungjawaban orang yang tidak tahu itu di sisi Allah? Seperti itu Pak, dari Pak Muhammad Zainal Mutakin. Iya. Kita ini dituntut atau diberikan catatan hukum, catatan kesalahan dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang kita kerjakan dalam pengetahuan kita dan dalam kesadaran kita. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, ternyata itu adalah salah, maka itu tidak dicatat. Orang yang sedang berpuasa, makan dia makan itu dalam keadaan tidak sadar kalau dia sedang berpuasa, lupa dia, tidak ingat kalau sedang berpuasa. Apakah puasanya batal? Apakah puasanya menjadi batal? Tidak kan? Tetap puasanya dilanjutkan. Maka taklif ini saya bicara hukum asal ini ya. Taklif itu hanya untuk yang berakal atau orang yang akalnya berada dalam kesadarannya. Anak kecil, orang gila, orang yang sedang tidur, mabuk, itu tidak ada catatan kesalahan. Apakah orang non muslim kalau mimpi mengucapkan syahadat dia muslim, tiba-tiba muslim pas bangun? Dia mimpi dia syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Bangun dia setelah itu, apakah langsung muslim? Jawabannya tidak. Apakah lapas cerai yang diucapkan oleh suami saat mimpi tolaknya jatuh? Jawabannya juga tidak. Karena akal yang sedang tidak berfungsi ketika itu, artinya dia bukan dalam kesadarannya. Namun ada hal-hal nanti dalam kehidupan kita ini, ada perbuatan kita yang berhubungan dengan hak Allah, ada perbuatan kita yang berhubungan dengan hak manusia. Kalau hubungannya dengan hak Allah, selesai semuanya oleh Allah, Allah akan maafkan.
Kalau hubungannya dengan hak sesama manusia, sini masalahnya. Kadang kita sesama manusia lebih tidak berkasih sayang. Ada yang tidak bisa memaafkan kalau tersalah. Bahkan malah harus menuntut yang sama. Nah, jika yang tadi itu berhubungan dengan hak-hak sesama manusia, kalau seandainya orang itu tidak memaafkan, maka memang walaupun kita tersalah, tapi kita nampaknya harus punya konsekuensi. Kalau dimaafkannya, selesai. Maka membunuh itu dia bagi-bagi. Ada al-qatlul amd, membunuh secara sengaja. Qisas. Langsung Allah yang menetapkan qisas. Kalau dia maafkan, masih qisas senang. Qisas bisa dimaafkan, tapi diganti dengan dia. Ada al-qatlu itu nanti syibhul amd, seperti sengaja. Seperti sengaja dia mau nembak burung tidak kena, tapi ada orang sebelah sana yang kena. Mati dia. Itu syibhul amd, sepertinya sengaja, tetapi tidak. Karena yang dia intai tadi itu bukan orang, tetapi rusa atau apa. Cuma ada petani yang sedang cangkul-cangkul di sana, kena rusanya kencang, rusa tidak kena, yang kena adalah petani yang sedang mencangkul. Ada lagi nanti al-qatlul khata', membunuh tapi karena tersalah. Nah, jadi ketika hubungannya dengan hak Allah bisa maafkan langsung. Puasa tidak batal kalau dia lupa tadi kan, itu hubungan sama hak Allah. Tapi kalau sama hak sama manusia, ada keterkaitannya nanti dengan soal argumentasi, kemudian dia bisa memaafkan atau tidak. Maka kemudaratan yang terjadi karena ketidaktahuan kita atau karena kita tersalah di sisi Allah itu tidak tercatat sebagai dosa. Tapi kalau ada kaitannya dengan hak sama manusia, apa yang berhubungan dengan hak itu, jika orangnya tidak bisa memaafkan, memang nampaknya kita harus maaf. Siapa yang mau geser mobil orang? Yang sengaja kan enggak kan? Tapi kalau tergeser kemana? Kita parkir mundur karena baru belajar mobil. Biasanya parkir mundurnya belum pas nih, kena mobil belakang. Kan tidak sengaja kan? Kalau kata orang, ya udahlah karena kamu baru belajar, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, pokoknya ganti kan. Nah, kita mau apa? Kalau mau orangnya bilang gitu. Nah, jadi saya kira seperti itu. Bedakan antara yang berhubungan dengan hak Allah atau yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Rektor yang ingin Pak WR2 ya? Oh ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Ustaz. Pembahasan kita tentang kaidah. Pertanyaan saya itu, kaidah ini kan diturunkan dari dalil-dalil. Nah, mohon penjelasan Ustaz bagaimana metodologinya atau seperti apa proses kemudian melahirkan kaidah-kaidah usul ini. Iya sih. Rata-rata kaidah usul itu dilahirkan berdasarkan istiqra. Istiqra itu apa itu ya? Metode induktif ya. Ada banyak masalah ya. Kemudian ditarik satu kesimpulan. Maka kaidah itu biasanya bahasa umum, karena mencakup nanti pada berbagai item yang masuk ke situ. Tak terkecuali dari kaidah ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Kenapa para ulama mencoba merumuskan bahasa umum ad-dararu yuzal seperti itu? Karena memang berdasarkan istiqra dari berbagai masalah yang ada atau dari berbagai ayat dan hadis yang ada, yang memang keputusan itu selalu untuk menghindarkan terjadinya kerusakan. Sekarang hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, memakan daging babi,
yang disembelih tidak atas nama Allah. Kenapa semua ini dilarang? Bangkai kenapa dilarang? Darah kenapa dilarang? Daging babi kenapa dilarang? Ternyata kesimpulan atau satu kata kuncinya kenapa diharamkan itu karena bisa merusak, memudaratkan. Nah, tambah lagi nanti dengan berbagai hal yang lain selain daripada persoalan makanan. Tindakan-tindakan yang dilakukan, kenapa Islam melarang mencuri? Kenapa Islam melarang untuk berzina? Pasti karena di situ ada hal-hal yang membuat kemudaratan muncul dalam kehidupan seseorang. Nah, terus lagi ketika ada berbagai macam masalah yang ternyata semuanya berujung pada menghindarkan kita dari kemudaratan, maka itulah kaidah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu mestinya dihilangkan. Nah, jadi para ulama mencoba untuk merumuskan kaidah. Dan ini kaidah kubra, sepakat, tidak ada yang tidak setuju dengan kaidah itu. Beda nanti sama kaidah-kaidah sughra, yang kaidah-kaidah kecil, bahkan antar mazhab bisa berbeda kaidahnya. Dan biasanya kalau kaidah berbeda itu sering diawali dengan pertanyaan. Umpama halil amru lil fawri aw tarahi. Apakah perintah yang ada dalam nas itu untuk menunjukkan bersegerakah untuk dikerjakan atau boleh ditunda? Jika kaidah diawali pertanyaan, pasti kaidah itu diperselisihkan oleh mereka. Itu karena awalnya saja sudah dalam bentuk pertanyaan. Nah, mazhab Syafi'i punya kaidah-kaidah yang barangkali berbeda dengan mazhab yang lain. Maka salah satu dari penyebab terjadinya ikhtilaf dalam masalah luruh itu salah satunya karena perbedaan kaidah. Berbeda mereka dalam kaidahnya. Nah, jadi gitu kira-kira secara sekilas tentang kenapa kaidah itu lahir. Dan para ulama ya dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah, tidak asal-asal itu membuat lafaz kaidah itu. Benar-benar istiqra, kemudian dari situlah dia melahirkan. Sama kayak kaidah kita sebelumnya, al-yaqin la yuzalu aw la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh yang ragu. Itu juga berdasarkan ada berapa masalah atau berapa nas sebelumnya yang memang mengarah ke seperti itu, bahwa yakin itu yang harus dipegang. Yang tidak mungkin yang yakin dikalahkan oleh yang meragukan. Sekarang kita yakin rakaat kita 3, ragu kita 4 umpamanya. Ya udah berarti kita ambil yang meyakinkan ini. Lagi-lagi jika berhubungan dengan hak manusia. Nah, ini kalau sudah sama manusia, ini sudah harus ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Contoh hutang. Yakin kita hutang kita sudah lunas. Tapi kata dia belum katanya. Ini yakin kita tidak bisa dipegang. Padahal kita yakin kan, cuma karena kita tidak punya bukti, tidak punya data sudah bayar, maka hutang-hutang perlu dicatatkan agar terhindar dari masalah. Yang tempat kita berhutang dulu, dia bilang, enggak, Bapak belum bayar. Kapan Bapak bayar? Padahal kita sudah yakin sekali. Maka bisa dia yang dikedepankan, yang didahulukan. Tapi kalau untuk Allah, kalau sesama dengan hak Allah, semua akan selesai dan Allah bisa memaafkan. Nah, tinggal lagi kalau soal sholat ya tambah sujud sahwi kan gitu kan. Lupa kita 3 atau 4 kita anggap 3 itu yang yakin, tapi nanti ditambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk membuat putus asa syaitan yang telah berhasil menggoda kita. Dan itu dihadiskan targhiman lisyayatin masalah. Kan udah berhasil dia mengganggu pikiran kita kan. Nah, dengan sujud itu terhapus semua kesalahan kita itu. Akhirnya kalah juga dia jadinya kan. Jadi sujud sahwi itu bukan manfaatnya untuk siapa-siapa itu, agar syaitan merasa putus asa dalam mengganggu. Begitu kira-kira sekilas.
Baik, ini ada lagi yang bertanya via chat Ustadz dari Pak Heri Kusra. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan tentang hukum menggunakan uang pendaftaran keikutsertaan sebuah kompetisi. Lalu uang kompetisi itu digunakan sebagai hadiah bagi pemenang pada kompetisi tersebut. Syukran Ustadz. Ya, kalau uang itu akan diperlombakan untuk dijadikan hadiah, maka dia jadi judi. Apa bedanya dengan orang main domino? Turun apa nanti kita main uang ini nanti untuk hadiah bagi yang pemenang. Itu bisa menjadi judi, disebut sebagai judi karena ada spekulasinya. Yang menang akan mendapatkan, yang ini hanya tinggal kerugiannya saja. Jadi jangan itunya yang akan diperebutkan. Jadi ada lomba pertandingan poli umpamanya. Hadiahnya juara 1 10 juta, yang ini 8 juta, 6 juta. Itu semua dari pendaftaran. Karena masing-masing harus bayar pendaftaran 1 juta umpamanya. Berarti mereka sedang memperebutkan uang yang mereka setor tadi. Maka itu berarti judi. Tidak dibolehkan. Tapi kalau pendaftaran sebagai administrasi umpamanya, kita antar anak kita sekolah umpamanya kan, masuk ada tesnya, ada pendaftaran kan, sekarang 100.000 formulir yang harus kita isi. Nanti ada yang lulus, ada yang tidak. Berarti dia tidak sedang memperebutkan itu. Maka seperti yang dicontohkan tadi, nampaknya memang cenderung itu dapat disebut sebagai judi, yaitu tidak dibolehkan. Ustaz, kalau kita lihat ke bentuk entah kulkas, entah sepeda dalam uang dari sama saja, karena kalau kasus dari uang yang tadi ya tidak mesti juga uang itu yang langsung diberikan. Kalau kasus kan yang lipatan uang tadi kan udah berubah bentuknya jadi kulkas ya. Sama saja, tidak dibolehkan. Jadi supaya terhindar harus ada sumber lain gitu. Harus ada sumber, dan jangan itu yang dominan. Ya. Bukan itu yang mendominasi. Kalau itu yang mendominasi sama saja. Jadi kalau orang kayak main badminton terus bayar dulu kalah. Kan bayar dulu tuh bulu ayam tuh bisa jadi 4 habis gitu kan. Yang kalah bayar Pak Ustaz, itu gimana tuh terjatuhkan? Cenderung bisa disamakan dengan judi. Tapi kan nggak ada apa loh, nggak ada pendaftaran kayak gitu tadi loh. Dan itulah tahu aja siapa kalah bayi lah. Itu karena duitnya belum ditengokkan aja tuh. Kalau yang domino kan dikeluarkan dulu duitnya kan. Ya. Nah, kalau yang tadi tidak dikeluarkan duitnya. Cuma belakangan aja yang kalah bayar sama aja. Cuma ada kisah tentang Nabi Muhammad bertarung dengan ahli gulat di masa Rasul, Kinanah kalau nggak salah. Kinanah itu kan ngajak tarung Rasul tuh, karena Rasulullah ini kan ada hadiah terkait kekuatan Rasulullah itu semisal kekuatan 10 laki kuat. Beliau dan Kinanah ini orang ahli gulat di masa Quraisy itu nantang Nabi. Dan ini dalam kisah itu Ustaz masih dalam keluarga Nabi Nabi aja dari Abdul Manaf apa gitu. Nah, jadi dia benci banget nih kayak sama seperti yang jangan benci banget. Jadi nantang Nabi, taruhannya kalau engkau wahai Rasulullah dapat mengalahkan Fukutan, Kaisar Tui kambingku, kan mana? Akhirnya taruh nih, tenang. Setelah menang Rasulullah, baru 1 kali dia belum puas, ulang lagi, putar lagi nih, sampai 3 kali kalah lagi. Kak Rasulullah kembali lagi tuh. Nah akan terjadi taruhan tuh, gitu. Itu gimana tuh? Yang kisah itu, wallah. Tapi saya pernah dengar kisah itu. Ya, kan kayak taruhan gitu. Di YouTube ada tuh, saya dengar kisah itu. Di YouTube juga ada informasi. Jadi, Rasulullah kita mau oh gitu. Apakah tahu yang kayak pemakai tadi saya bawa main badminton atau main futsal gitu umpamanya kan, minum kalah baik baju minum baik. Apakah itu termasuk judi gitu? Jadi kapan sesuatu itu disebut judi harus menemui syarat atau kriteria yang bagaimana baru dia kena dia dalam kategori judi. Tapi kalau kayak gitu umpamanya itu nggak judi udah umpamanya itu apa jualan apa. Jadi gimana tuh Ustaz? Karena kok terjadi di masyarakat Ustaz juga bingung juga kita menjawab gitu kan? Iya. Wallahu alam, mungkin perlu kita baca masalahnya lebih jauh lagi. Iya. Apalagi dari riwayat yang tadi itu ya seperti apa
status dari Iya. riwayat itu. Nah, Tapi yang jelas judi itu intinya adalah di situ ada spekulasi untung rugi. Itu yang akan menjadi kata kunci pada perjudian itu kan, ya. spekulasi untung rugi. Seperti yang ditanyakan tadi itu, nah itu sudah dapat kita meyakininya sebagai sebuah perjudian karena mendaftar, kemudian uang pendaftaran yang dijadikan memperebutkan itu ya Ustaz. Nah, Tapi kalau seandainya dana eksternalnya lebih dominan besar dari ini hanya sebagai apa yang itu kan itu enggak, umpamanya ada pendaftaran wajar, ada pendaftaran nanti beli air, Iya. beli kue-kue Iya, mungkin untuk hakimnya, untuk hakim, panitia, macam-macam. dewan juri macam-macam. Hakim bukan itu yang diperebutkan. Hadiahnya nanti mungkin entah dari bupati, entah dari mana gitu, atau ada sponsor yang memberikan hadiah. Itu tidak menjadi bagian dari perjudian gitu kan. Atau mungkin prinsipnya dari kita oleh kita dan untuk kita pendaftar itu. ya bagaimana tuh Dari kayak kita gitu? oleh kita dan untuk kita. Nah. Itu. Iya, kalau dari kita oleh kita untuk kita, umpamanya nanti yang kalau selesai kita main badminton, makan Indomie, kita bayar sama-sama umpamanya pakai uang yang kita rombongkan. Tidak ada kerugian kan? Tidak ada kerugian apapun karena uang yang kita Dimanfaatkan bersama. dimanfaatkan untuk bersama. Berarti tidak ada kerugian. Wah, Judi itu kan kerugian itu kan. Ada yang membuat orang semakin kaya, ada yang membuat orang semakin terpuruk, semakin sulit. Siap. Allah. Oke, baik, ini ada satu lagi yang bertanya via chat Ustadz. Dari Muhammad Zainal Mutakin lagi, izin bertanya kembali Ustadz, kalau kemudaratan kepada hewan, misalnya burung dalam sangkar, lumba-lumba dalam sirkus, atau yang lainnya, apakah hewan itu akan minta pertanggungjawaban manusia di akhirat? Kan katanya hewan itu jika sudah mati akan kembali ke tanah dan tidak dibangkitkan lagi untuk meminta pertanggungjawaban si hewan itu di dunia. Iya. Secara umum, kemudaratan kepada hewan pun kita tidak boleh lakukan. Begitulah rahmatan lil alamin itu. Maka rahmatan itu bukan linnas saja, tapi kan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua alam, termasuklah hewan. Maka Nabi melarang untuk melakukan berbagai hal yang akan bisa menyakiti hewan. Umpama dilarang pipis pada tanah-tanah yang berlubang. Kenapa? Siapa tahu di dalamnya ada semut, di dalamnya ada serangga, ada hewan-hewan kecil yang hidup dia di situ. Dilarang oleh Nabi. Umar bin Khattab itu pernah menghukumi seorang pedagang karena membebani ontanya lebih dari batas beban yang seharusnya. Dia punya onta, diletakkan di atas ontanya itu barang dagangan melebihi batas kemampuan onta. Dihukumi oleh Umar, keuntungan dagangnya 3 hari diambil oleh Umar lalu untuk makan onta tadi. Sampai kayak gitu ya. Sampai kayak itu. Nah, keuntungan 3 hari kamu bukan untuk kamu, tapi saya ambil untuk membeli makanan onta. Karena kamu telah membebaninya lebih dari batas kemampuan. Mau kita nyari syariat yang lebih baik yang mana lagi gitu selain daripada Islam. Maka secara hukum asalnya kepada hewan pun kita tidak boleh memberikan mudarat. Bagaimana dengan burung yang di dalam sangkar? Sebenarnya ada unsur-unsur kemudaratannya. Burung itu ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, ada kebutuhan biologisnya, ada kebutuhan ininya. Sekarang kita taruh burung satu sangkar. Bagaimana cara mendapatkan kebutuhannya? Kalau mau, buatkan sangkarnya besar-besar, letakkan di situ banyak burung. Dan ada pasangannya. Ada pasangannya, sediakan makanannya. Jadilah taman burung depan rumah umpamanya kan, silakan. Tapi kalau sangkar yang cuma 5 cm kali 5 cm, dia terbang aja nggak bisa. Sebenarnya ada unsur kemudaratan yang dirasakan oleh burung di situ. Nah, tapi kalau untuk sirkus tadi nampaknya dia diberikan cukup kebebasan dalam hidup dan makanannya juga
tersedia, wallahu a'lam apakah sama. Tapi intinya sebagai kata kunci yang harus kita pegang adalah ketika ada tindakan-tindakan yang memang akan memberikan kerusakan atau kemudaratan bagi hewan sekalipun, Islam pasti atau Islam juga melarangnya, tidak membolehkannya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan terakhir kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan. Isi yang Ustaz tadi contoh kaidah, apabila seseorang membeli barang yang cepat rusak sementara pembelinya pergi sebelum membayar, nah, dan ibaratnya barang itu masih di tempat dijual kan gitu. Itu kan ada keterangan cepat rusak. Bagaimana dengan barang yang lama rusak? Apakah kaidahnya sama? Kalau lama rusak berarti terhindar dari persoalan darar. Kenapa disebut situ cepat rusak? Hubungannya dengan darar. Karena kalau cepat rusak, sementara orangnya juga belum datang, penjual belum mendapatkan uang, dia akan dirugikan nanti. Jadi dia benar-benar tidak datang. Ini barang akan terbuang karena sudah rusak. Maka sebelum rusak itu, biar dia tidak rugi, dibolehkan baginya untuk menjual. Padahal hadis Nabi mengatakan jangan kalian jual barang yang sedang ditawar atau sudah dibeli oleh orang. Tapi untuk menghindarkan kemudaratan itu boleh. Adapun yang lambat rusak ya nanti lambat pun dia datang karena barang tidak rusak. Maka tidak boleh. Tetap juga kita tahan tuh. Iya. Nggak boleh kita jual tuh. Haram hukumnya kita menjual. Ya karena sudah ada orang beli. Tapi kan dia belum ditinggalin duitnya kan sama kasus Iya. seperti ini kan juga belum ditinggalkan duit. Cuman saya taruh sini ya. Saya pergi ke sana dulu. Betul nggak balik lagi kan? Umpamanya kan. Kebetulan tuh kondisi barang itu duit belum diterima, tapi akadnya ini udah terjadi nih. Cuman kan si penjual belum menyerahkan barang yang dijualnya, si pembeli juga belum menyerahkan uang sebagai alat tukarnya gitu. Atau oh iya kan, itu nggak balik dong. Barangku kamu sampai berapa lama kita harus menunggu bahwa barang itu kan ujian mah akan datang nih. Bahkan ada nggak membeli, ada di kasusnya sapi ini, teman saya. Dia pertama negosiasi dengan orang ini, tahu, ya itu tadi dalam negosiasi ini beralih lagi negosiasi ini dengan harga orang nawarinnya di atas itu gitu. Tadinya 9 juta, 12 juta. Nah kan ujiannya kan situ tuh. Akhirnya dijual di 12 juta. Yang kasihannya nih yang menawar ini, tapi sayangnya belum ngasih duit kan gitu. Nah gimana tuh Ustaz kasus itu? Padahal udah Ustaz. Ya. Itu biasanya dikembalikan kepada orang, dikembalikan kepada tradisi. Biasanya membeli seperti itu untuk tanda pastinya dia sudah kasih sedikit berapa gitu kan, itu tanda pasti. Ketika dia tidak memberikan apapun, dan secara tradisi di situ biasanya seperti apa? Oh ini orang ini tidak jadi, pura-pura nawar aja. Kalau dia menjanjikan hari misalnya ini katakan ini hari Jumat, saya nanti minggu dan sampai Ahad. Nah, berarti itu masuk. Selama sampai Ahad itu kita nggak boleh. Ya, berarti itu masuk dalam kategori khiyar syarat. Kan tadi ada khiyar aib kan, karena cacat. Ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu seperti yang dicontohkan oleh para ulama itu disyaratkannya dalam sekian hari. Nah, ini kan hari Jumat, insya Allah hari Minggu saya datang lagi, karena sekarang uang belum cukup. Hari Sabtu insya Allah uang datang, hari Ahad saya akan datang. Berarti kalau diiyakannya, iya tidak apa-apa katanya. Berarti dia harus pegang janji iya tadi, karena dia berada dalam khiyar syarat. Tidak boleh dia jual itu. Tapi kalau sudah Senin, tidak datang juga dia. Padahal janjinya Ahad, berarti khiyar sudah berakhir, maka gugur, maka boleh dia untuk. Jika dijual oleh orang itu karena ada tawaran yang lebih besar, gimana kondisi itu haram atau tidak? Tidak boleh, karena dia sedang tawar menawar masa khiyar dengan seseorang. Jadi Dan batas khiyarnya sampai hari Ahad. ya umpama nih kan banyak kejadian di sana, karena ada yang nawar lebih besar nih, dijualnya oleh uang yang kita terima, katakan kita 10 juta. Iya. Itu gimana tuh, haramkah itu? Karena ya kita kan ingin memastikan kondisi uang ini memang dari
dari perbuatannya kan itu kan udah nyalain janjinya udah. Tapi uang yang terjadi yang sudah dijual itu nanti umpama diganti dengan hewan lain gitu, umpamanya sapi gitu, gimana tuh? Nah itu yang sekarang Memang harus berhati-hati dalam persoalan ini. Kalau yang jelas dia telah melakukan satu pelanggaran karena Nabi melarang untuk memperjualbelikan barang yang sedang ditawar. Berarti salah kan? Dia berdosa dari sisi itu. Cuma persoalannya apakah nanti uang yang diterimanya itu akan menjadi haram juga bagi dia? Wallahu a'lam. Karena keharaman itu nanti ada yang haram li zatihi gitu kan, ada yang haram li ghairihi disebabkan yang lain. Itu barangkali wallahu a'lam bisa masuk dalam persoalan jual beli saat azan Jumat. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kan wazarul bay'. Kalau azan Jumat jangan jual beli. Sekarang ada orang transaksi jual beli saat azan Jumat. Apakah uang yang dari jual beli itu haram atau tidak? Atau apakah jual belinya sah atau tidak? Di situ ada dua pandangan. Ada yang mengatakan tidak sah karena memang ada larangan. Nah, ada yang mengatakan itu lebih banyak. Jual belinya tetap sah tapi dia berdosa. Karena keharamannya itu bukan lizatihinya, tetapi karena sebab yang lain. Sebabnya ya mengganggu dia pergi ke mengganggu konsentrasi dia pergi ke masjid. Orang sedang jalan ke masjid dia tetap aja menawar. Nah, tapi kebanyakan mengatakan tetap sah. Kalau sah berarti uang yang didapat cuma dia berdosa. Nah, yang tadi itu apakah masuk kepada seperti itu? Karena dia sudah kan barang-barang dia memangnya kan orangnya jelas gitu kan, yang mau beli jelas. Cuma dia telah melakukan suatu kesalahan. Kalau sebaiknya ya jangan lakukan, jangan tergiur dengan itu, atau jangan diterima syarat tadi. Jangan diterima. Pokoknya kalau kapan kamu datang aja lah, asal ada orang nawar nanti saya akan jual. Nah, jangan terima syarat tadi. Tapi kalau sudah diterima, berarti tidak ada konsekuensi dari penerimaan syarat itu. Iya, tidak apa-apa sampai hari akhir. Kan dia berarti sudah setuju. Nah, persetujuan itu harus dipegang. Itu yang disebut al-ahdu. Al-ahdu, ya. Ada janji ya. Janji yang Tapi ketika dia bayar DP, itulah yang disebut dengan akad, al-akad. Ya, kalau tadi itu baru Harus perjanjian batas perjanjian. Saksi jual beli belum terjadi. Belum. Cuma baru dalam penawaran ini. janji. Si Penawaran. penjualnya persulit diri sendiri. Iya. Dan itu terjadi. Ada yang seperti itu. Biasanya itu contoh hewan kurban. Saya bilang jauh sebetulnya jangan. Makanya kalau kayak kata itu, buat itu nanti. Itu cari harga yang tinggi lah. Saya boleh enggak? Kadang kan profit yang penting. Iya.